Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Lebih kencang lagi. Kamu di Darwin. Oke. Oke, jadi sebenarnya di dalam network marketing ini sama seperti tadi kata Pak Yohanes. Jadi saya masuk juga, saya adalah member ke 9.000 sekian. Sebenarnya bukan 6 bulan, malah perusahaan ini mungkin udah berjalan sekitar 9 bulan sampai 1 tahun ya baru saya bergabung ya. Nah, tapi yang penting nomor satu adalah bahwa sistem multi level marketing itu luar biasa. Ya, saya selalu bilang dulu waktu saya di usia 33 tahun, pada saat saya mau pensiun muda, pensiun kaya, guru saya mengajarkan adalah bisnis itu harus kamu yang nomor satu apa? Harus ada perkalian. Dan ternyata tuh cuma ada di multi level marketing ya. Karena kalau misalnya kita kerja, kita nggak ada perkaliannya, cuma kali 1 itu teman-teman. Nah, jadi di multi level marketing tuh nggak ada batasan ya. Hari ini seorang daimyo kita bisa dapat puluhan miliar per bulannya. Nah, tapi maksud saya gini loh, kita semua juga sama, saya juga kerja dari latar belakang juga seorang pekerja. Tapi itu udah ada ujungnya ya. Seorang kita pekerja yang saya sering sharing, misalnya kita sebagai seorang IT project manager, misalnya gaji saya mentok ya digaji 20 juta lebih, ya itu mentoknya gitu loh ya. Karena begitu saya mau jabat menjadi seorang direktur tuh nggak mungkin lagi, mungkin saya harus kenal orang dalam ya, keluarga mereka, baru saya kemudian bisa menjadi salah satu direksi mereka. Jadi artinya apa? Kita kerja tuh udah ujungnya sampai di situ teman-teman. Tapi di network marketing, satu titik Anda tuh bisa punya income sampai 1 miliar lebih gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah kita seperti kata Pak Mansur juga benar ya. Contohnya misalnya kan rata-rata kita sekarang banyak yang bekerja mungkin digaji yang 10 juta lebih. Bapak Ibu kalau misalnya di posisi samurai aja, saya nggak bilang di atas ya, samurai aja. Penghasilan kita adalah antara rata-rata 50 juta sampai 150 juta untuk satu titik. Dan berapa banyak teman-teman kita yang udah satu samurai aja dia punya 2 atau 3 titik ya. Jadi rata-rata mereka bisa punya income 200 juta sampai 300 juta. Nah artinya apa teman-teman? Kita fokus kita kerjakan di AFC 1 tahun aja. Ya, Anda misalnya bisa punya capai income samurai 100 juta aja per bulan. Sama loh dengan kita kerja di kantoran 10 tahun. Ya, maksud saya gitu loh ya. Jadi sama seperti saya juga. Dulu waktu saya mulai kerja di usia 20 tahun saya masih ingat. Karena dulu saya kerja di IT. Saya mulai kerja dari IBM. Dan sampai saya kerja sampai perusahaan asing. Dari dulu gaji 400.000 sampai 20 juta lebih. Mungkin kalau rata-ratanya kan adalah 10 juta lebih ya. Nah, jadi artinya apa? Saya kerja 1 tahun, misalnya Anda samurai di AFC 1 tahun kan sama dengan kita kerja 3 tahun. 10 tahun ya. Tapi kalau Anda kita kerja 3 tahun aja di AFC, ranking samurai aja sama dengan kita kerja 30 tahun ya, teman-teman. Jadi artinya kita masih hemat 27 tahun teman-teman ya kan, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita banyak sekali ya untuk kita bisa membantu orang ya, melayani dan segalanya lah untuk hal-hal yang kita yang lebih positif seperti itu ya. Nah itu aja mungkin sharing saya. Nah teman-teman gini loh, di dalam bisnis ini pasti teman-teman selalu nomor satu bahwa di bisnis multi level marketing adalah penolakan, benar gak teman-teman? Nah penolakan ini umum teman-teman, jadi kita tuh harus berteman namanya penolakan ya. Jadi saya pernah baca atau guru saya pernah mengajarkan saya gini loh, penolakan itu sama aja seperti Bapak Ibu sekarang mau menjadi seorang petinju gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu mau jadi seorang petinju profesional, konsekuensinya apa? Berarti kita harus dipukul betul, harus siap untuk dijatuhkan, benar gak? Harus untuk ditinju, ya kan? Tapi kalau dari hari pertama aja, kalau misalnya kita nggak mau ditinju, nggak mau dipukul, nggak mau dijatuhkan, kita cengeng gitu kan? Apakah mungkin kita jadi seorang petinju profesional? Nggak mungkin teman-teman, ya kan? Nah, sama juga dengan kita seorang jadi networker. Ya, sama, kita pemain jaringan itu. Yang kita hadapin apa? Penolakan teman-teman, ya nggak mungkin. Jadi Anda cuma, apa istilahnya? Ya udah, kita cuma istilahnya cuma berteman aja, benar gak? Penolakan kita sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget teman-teman. Teman-teman bisa kita pergi prospek. Ada nggak teman-teman kita datang ke rumah orang aja kita masih disuguhin, benar nggak? Dikasih minum, dikasih makan. Paling selesai adalah apa? Maaf Pak ya, nah, maaf Pak Budi ya kan, kita masih belum tertarik. Hanya itu loh, benar nggak penolakannya? Nah kemarin saya waktu ketemu salah satu konsumen stokis di Pekanbaru ya, Ibu Ating. Nah itu juga mereka juga bisnis handphone. Dia bilang apa? Kita buka toko, namanya penolakan berapa banyak? Setiap hari berapa banyak, benar nggak? Kita di depan aja juga kita mengajak orang, Pak, Bu, ya kan silakan lihat kan, benar nggak? Mau beli handphone nggak? Sama, itu penolakannya yang buang muka berapa banyak, benar nggak teman-teman? Iya, setiap hari kita dengan ada ratusan ribuan orang loh. Jadi network marketing kita nggak separah itu, oke teman-teman? Nah, jadi saya selalu bilang bahwa di network marketing hanya kita bermain angka, probabilitasnya teman-teman ya. Nah, jadi saya selalu
Misalnya waktu dulu saya sama, waktu saya di IT, saya juga nggak mengerti namanya marketing, ya kan? Nah, jadi saya selalu belajar sama namanya Joe Girard, salesman mobil, ya kan? Selalu dia bilang apa? Nah, beliau ini bisa jual mobil 2-3 mobil setiap hari selama 14 tahun berturut-turut, ya. Sehingga namanya tercatat di Guinness of the Book. Intinya simple, dia bilang. Nah, dari setiap orang harus tahu namanya success rate, harus tahu tingkat keberhasilan kita. Nah, tingkat keberhasilan saya adalah apa? 31 beli katanya, ya. Jadi kalau 25 orang menolak, saya tambah semangat. Benar gak? Karena 5 lagi 1 beli. Ya, teman-teman gitu ya. Nah, kemudian ditanya sama wartawan, kalau sudah 30 dan 30-30-nya nolak gimana? Dia bilang, apa susahnya kembali ke angka 1, ya kan? Semua cuma ada di pikiran kita, ya. Lakukan aja gitu loh. Jadi intinya adalah, sebenarnya dalam network marketing tidak ada penolakan, ya. Kadang waktunya aja yang belum tepat, benar gak? Benar, kita kadang prospek, teman kita mungkin waktunya aja belum tepat, mungkin dia lagi sibuk, ya kan? Lagi stres. Nah, tapi kadang-kadang hasilnya, riset itu bisa datang setelahnya. Ya, yang penting kita berbagi. Oke, itu aja, salam sukses. Mudah-mudahan teman-teman semua di tahun 2022 ini bisa mencapai level lebih tinggi, minimal 1 level lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, go Busido.